Salam saudara-saudara. Kenapa Paulus itu dibenci sama Muslim? Bahkan sampai mati, Insan Mokoginta masih aja ngomong lewat YouTube-nya. Lu sudah almarhum, sama dengan Muhammad juga sudah almarhum. Kenapa kamu begitu benci banget ya? Kalau begitu, jangan salahkan saya dan kamu jangan jadi hantu yang menakutkan saya juga ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita dengarkan videonya seorang yang mengaku pendeta, tapi sesungguhnya dia bukan pendeta, Insan Mokoginta. Nah, ini dia saudara-saudara. Apa katanya? Nanti kita spill video ini. Siapa sebenarnya Paulus ini dan kenapa dia begitu berpengaruh, sangat berpengaruh dalam keimanan orang Kristen? Jadi begini, Paulus ini sebenarnya adalah seseorang yang hidup di zaman Yesus masih hidup. Tetapi Paulus dan Yesus tidak saling kenal. Artinya mereka hidup sejaman tapi nggak pernah jumpa, tidak pernah jumpa face to face, ya, wajah dengan wajah. Nah, pernah Yesus berjumpa dengan dia, Paulus berjumpa dengan Yesus, tapi setelah Yesus mati. Jadi dia berjumpa dengan Yesus itu hanya dalam bayang-bayang saja. Dalam penglihatan, dan Yesus itu mendatangi Paulus dan bilang kepada Ananias, "Aku akan menjadikan orang ini sebagai alatku memperdengarkan namaku kepada bangsa-bangsa." Dan itu terbukti. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Paulus, dia akan menjadi alat bagiku. Kisah Rasul 9 ayat 16, Kisah Rasul 9 ayat 16, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia alami karena namaku." Jadi Tuhan Yesus memilih langsung Paulus untuk menjadi pemberita kasih itu. Sekarang mau adu ajaran Muhammad dengan ajaran Paulus. Mau kalah, tidak ada seujung kukunya itu apa yang diajarkan oleh Islam lewat Nabi Muhammadmu itu. Jadi jangan ini banget ya, jangan cari sensasi. Lo katanya kan udah meninggal. Dan Paulus ini hanya berupa surat, ya, surat-surat yang dia kirim. Kan sudah pernah kan dalam disebutkan kan dari Paulus semuanya. Jadi surat. Dia bilang pengajaran Paulus hanya lewat surat dari. Lah kalau kamu lewat mulut, kalau sekarang ini dibilang congor, hanya lewat congor. Lewat congor yang dihafalkan. Dihafal, lalu ditulis. Ditulis dan tidak ada bekasnya, yang berarti semua pengajarannya menyalahi data sejarah, menyalahi sains dan teknologi, menyalahi hukum-hukum yang sudah berlaku sampai sekarang ini, nggak bisa dipakai lagi untuk manusia. Itulah Islam. Kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis itu 250 tahun baru ada tulisannya. Hanya dari hafal ke hafal. Tentu saja para penghafal itu akan menambah data pribadinya, keinginan pribadinya, asumsi dia, sehingga masuk di dalam hadis ini. Yang ditulis hanya satu orang, yang menceritakan banyak orang. Akhirnya timbul berbagai macam jutaan hadis yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang meriwayatkannya.
jutaan orang yang meriwayatkannya. Dari sekian juta orang itu, masa nggak ada lupanya? Masa nggak ada keinginan pribadinya untuk dimasukkan ke dalam hadis itu mengataskan nama Nabi Muhammad? Walaupun Muhammad bilang, barang siapa yang mengatasnamaku sesuatu yang bukan daripadaku, maka siaplah duduk di neraka, katanya. Daripada ajaran ini, Yesus mengajarkan, Paulus menulis dan mengirimkannya. Tetapi tidak ada kontradiksi yang terjadi di dalam pengajaran Alkitab. Lo udah mati juga ngomong lo. Surat bukan Injil, makanya sangat lemah. Ketika kita ambil ajaran Paulus dengan sabda Yesus dan firman Allah, ternyata tadi kan jauh lebih kuat firman Allah dan sabda Yesus ketimbang ajaran Paulus. Jauh lebih kuat ajaran Allah daripada ajaran Yesus, kata dia ini. Dan mari kita buktikan. Saya sudah melakukan penelitian bahwa semua karakter kelakuan teladan Muhammad itu semua melanggar perintah-perintah dan hukum-hukum Alkitab. 10 perintah Allah itu, 10 perintah Taurat, 10 perintah Musa, 10 commandment dilanggar semua oleh nabimu. Hei, almarhum Moko Ginta, almarhum bukan muka ontak, Moko Ginta. Nanti kita spill satu-satu ya, biar sekalian malu kamu dan nanti ketemu malaikat di surga, malaikat di neraka nggak bisa jawab loh. Ajaran Paulus selalu kita lihat tadi kan bertentangan kan? Allah mewajibkan hitam, Yesus hitam, Paulus melarang. Allah Stop. Yesus dihitan umur 8 hari. Muhammad tidak ada yang tahu. Tidak ada satu pun yang tahu, dan Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan dan menyuruh khitan. Dan Nabi Muhammad tidak diketahui apakah dia khitan atau tidak. Yang jelas tidak ada dia melakukan khitan karena dia jadi mu'alaf umur 40 tahun. Malu dong memperlihatkan kemaluannya untuk dipotong sama orang waktu itu, dan tidak ada riwayat satupun. Demikian juga hadis. Dia ngaku-ngaku, kamu dihitan enggak? Ya karena dia tidak mau memperlihatkan kemaluannya di hadapan para sahabat. Dia bilang bahwa dia dihitan ketika dalam kandungan ibunya. Jadi mana ada orang dihitan dalam kandungan ibu, saudara-saudara? Masa dibelah dulu, dioperasi sesar dulu, baru kemudian dipotong kemaluannya oleh malaikat, dan malaikat siapa yang memotongnya juga nggak jelas. Nggak ada. Itu sebabnya di dalam Quran surat ke-33 ayat 53, dia bilang mengharamkan orang mengawini janda-janda. Kenapa janda Nabi nggak boleh dikawinin? Karena nanti ketahuan rahasianya bahwa dia tidak dihitan. Tapi ngomongnya dihitan. Dan dihitannya pun dalam kandungan ibunya. Kenapa? Karena dia tidak pernah dihitan. Nggak ada cerita satupun dia dihitan. Hanya dikatakan dihitan dalam kandungan ibunya. Hadisnya bererot-erot sama ma'erot. Makanya ada ma'erot waktu itu. Moko Ginta, jangan bikin fitnah. Kamu sudah dalam kubur aja bikin video. Sama siapa yang bikin video ini ya? Lu kan udah meninggal. Lagi sholat lu meninggal. Jatuh ngek gitu. Jangan bohong Moko Ginta. Dia bilang
Allah memerintahkan hitan, tetapi orang Kristen nggak dihitan. Yang dihitan itu turunan Abraham, perjanjian Bapa dengan Abraham dan turunannya. Orang Kristen suku mana-mana bukan turunan Abraham. Orang Kristen China bukan turunan Abraham, bukan turunan di Amerika, apalagi orang Madura di sini, orang Argentina, orang Spanyol, orang Yaman, itu bukan turunan Abraham. Mengatakan babi haram, ya, Paulus malah melarang. Allah mengatakan dia itu sah, Yesus mengajarkan Allah itu sah. Alkitab melarang, mengharamkan babi, tapi kenapa Nabi kamu mengharamkan babu? Babi haram, babu halal. Nggak ada undang-undang itu. Semua nabi mengharamkan babu. Ini halal babu katanya. Ini apa, saudara-saudara? Makanya di Quran surah ke-66 ayat 1, hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan tidur ama babu alias budak. Jadi digituin, budak itu ditidurin oleh siapa namanya? Oleh Muhammad. Babunya budak daripada Hafsah, namanya Maria Kipti, di ayat ini ditidurin di atas tempat tidur Hafsah dan kepergok sama Hafsah. Marah Hafsah, hari giliranku, di atas tempat tidurku, di rumahku engkau meniduri Maria Kibeti itu. Tapi yang paling enak ya, saya nggak tahu ya mana yang enak. Babu halal apa babi haram. Tapi saya sudah menikmati, enak sekali daging babi itu. Sudah 20 tahun saya makan daging babi. Tetapi ini muncul karena saya menjelaskan video beliau ini, almarhum. Saat Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan dan sebagainya, dan yang mereka amalkan justru ajaran Paulus, maka kita sering mengatakan bahwa orang Kristen ini sebenarnya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Ya, Kristen pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Orang jelas ayatnya, kamu adalah sahabatku, kamu adalah murid-muridku kalau kamu ikut Yesus Kristus. Kamu aja yang syirik dengan Paulus. Karena kamu nggak tahan, dasar mu'alaf. Ini mu'alaf semata sipit ini. Yang selalu mengarahkan bahwa kekristenan itu ajaran Paulus. Dan kenapa Paulus itu terkenal daripada yang lain? Ya memang dia terkenal karena pengajarannya. Yang kalau diadu dengan Nabi Arab, ya kalah Nabi Arabmu. Paulus hanya satu istri, Nabi kamu berapa istrinya? Quran hanya boleh sampai 4. Surat ke An-Nisa ayat 3. An-Nisa ayat 3. Hanya boleh sampai 4. Tapi nabimu melanggar semuanya. Undang-undangnya sendiri dilanggar sendiri oleh nabimu. Begitu Moko Ginta, saudara. Apalagi kalau saya ngomong yang lain, saudara. Mau mengoreksi
nabimu itu. Oke, nanti kita adu. Paulus dengan Muhammad, mana yang benar dan baik ajarannya untuk umat manusia? Ya, jauh lebih benar ajaran Paulus daripada ajaran Nabi abad ke-7 itu. Orang abad pertama lebih bagus dari abad ke-7. Mestinya makin kesini lebih bagus. Dan mendukung semua nubuatan para nabi itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.